merapat ke sumber suara Bapak Ibu sekalian dan kawan-kawan seperjuangan. Ya, dan hari ini juga kita lihat di mana yang selama ini tagar bahwa TNI bersama rakyat, dan ternyata di Kabupaten Bulu Utara, tepatnya Kecamatan Panalili, di Desa Rompoang menjadi di sini menjadi bukti nyata bahwa TNI itu bukan hanya sekadar tagar bersama rakyat, tapi kenyataannya mereka adalah tangan para pejabat yang melindungi oknum-oknum yang selalu menindas rakyat. Di mana bahwa TNI ini lahir dari rahim rakyat, mereka digaji dari hasil pajak rakyat, dan mereka hadir di sini malah menindas rakyat, malah menyuarakan rakyat, menggusur lahan rakyat, di mana lahan ini adalah lahan pencarian ke tempat makan rakyat. Tapi hadirnya TNI di desa Rompoang ini malahan memperburuk suasana yang ada di desa ini. Ketika TNI masih memiliki hati nurani, berikan kesempatan kepada masyarakat desa Rompoang untuk menempuh jalur persuasif sampai ada titik temu dari pemerintah. Seakan pengerjaan ini menjadi pemaksaan tanpa mempertimbangkan aspek-aspek yang ada. Hari ini kita lihat secara langsung di mana berdirinya TNI menggusur lahan masyarakat. Habis. Di mana TNI hadir bukan lagi sebagai pelindung masyarakat, tapi sebagai musuh masyarakat. Dan saya harap kepada seluruh masyarakat desa Rompoang merapat ke sumber suara. Jangan sampai gerakan kita mati akibat intervensi yang hadir pada saat ini, kawan-kawan. Pengambilan videonya, bayangkan durasinya cukup 2 menit baru ambil lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar gampang di-share. Bapak, Biasanya Ibu, agak dan ribet di-share kalau terlalu panjang. Hari ini kita hadir di tempat ini, kita melihat satu fakta yang terjadi. Kita melihat realita Baru. yang terjadi bahwa Online masyarakat saja ini begitu sulit untuk mendapatkan kepastian dan kemanfaatan daripada hukum itu sendiri. Begitu susah mengedepankan orang dalam melakukan penegakan hukum. Hari ini kita melihat bahwa satu instrumen aparat penegak hukum dalam hal ini TNI dan kepolisian, yang kita harap bersama rakyat dalam menegakkan keadilan, ternyata hari ini mereka berganti topeng menjadi instrumen-instrumen kacung para pemerintah, di mana mereka bertugas demi mendapatkan sebuah jabatan, demi mendapatkan sebuah istana. Mereka mengorbankan masyarakat. Habis baru tadi bekerja ini merupakan langsung. suatu hal yang sangat menyedihkan, Bapak Ibu, di mana mereka tidak menyadari bahwa mereka memiliki orang tua. Bayangkan ketika orang tua kalian berada dalam posisi ini. Bayangkan ketika anak cucu kalian berada dalam posisi ini di masa depan. Kalian harus ingat bahwa kalian memiliki orang tua yang kemudian kalian nafkahi. Apakah dengan cara ini kalian menafkahi orang tua kalian? Apakah dengan cara ini kalian menafkahi istri kalian? Apakah dengan cara ini kalian menafkahi anak-anak kalian? Kalian menafkahi keluarga kalian dengan cara merampas hak-hak masyarakat. Tugas daripada kalian bersama negara atau pemerintah dalam hal ini adalah untuk menjawab persoalan-persoalan atau masalah yang terjadi di masyarakat. Namun pada hari ini justru kalian yang membuat masalah di tengah-tengah masyarakat. Apakah kalian sadar bahwa dengan hadirnya kalian di tempat ini itu kemudian menjadi permasalahan yang besar, merepotkan masyarakat. Yang seharusnya masyarakat sudah bisa tidur tenang di dalam rumah, mereka harus datang ke tempat ini untuk mempertahankan haknya. Yang seharusnya mereka sudah bisa untuk mencari uang di lahan perkebunannya, namun mereka harus datang ke tempat ini untuk kemudian memperjuangkan hak-haknya. Mantul guys, mantul. Tidak mau dengar. Hari ini kita melihat bahwa ketidakadilan itu akan terjadi secara merata. Jika kemarin-kemarin kita melihat bahwa penindasan, penyerobotan lahan hanya kita lihat dari layar HP, sekarang sudah nyata di depan mata kita. Beberapa pohon kemudian ditebang,
tumbangnya pohon kelapa sawit ini bukan hanya sebuah tanda hilangnya perekonomian masyarakat, gugurnya nilai-nilai sejarah dalam hal ini, serta lebih dari itu, adanya masyarakat yang akan mengorbankan masa depan anak cucunya ke depannya. Tidak sedikit dari mereka yang hanya berharap dari hasil sektor pertanian. Kalian dalam hal ini selalu mengagung-agungkan bahwa ini merupakan suatu perintah dari negara. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah perintah itu merupakan perintah yang memberikan instrumen keadilan, atau semata-mata menjalankan tugas hanya untuk mendapatkan jabatan, hanya untuk dipuji-puji atas atasan. Sehingga tidak heran lagi ketika Tuhan menciptakan yang namanya neraka sebagai bentuk pengadilan terakhir. Mungkin hari ini kalian mengatakan bahwa kalian melakukan penindasan, melakukan penyerobotan, itu kemudian dilindungi oleh negara. Namun yang harus kalian ingat bahwa ada satu pengadilan terakhir yang dimana kalian tidak bisa bebas dari itu. Bukan hanya kalian yang akan dihukum, tetapi seluruh pendapatan-pendapatan yang kalian dapatkan dari aktivitas-aktivitas yang melahirkan uang haram, itu kemudian dikonsumsi oleh orang tua kalian, dikonsumsi oleh anak kalian, dikonsumsi oleh istri kalian, dan itu akan mendarah daging. Dan saya katakan selamat untuk mempertanggungjawabkan itu di akhirat. Dan saya berikan kepada rekan untuk menjaga diri bergerak. Baik, Bapak Ibu sekalian. Pertama, kehadiran kita di sini itu berangkat daripada persamaan nasib di mana hak kita itu kemudian dicabik-cabik oleh mereka yang kemudian kita anggap sebagai pahlawan bangsa ini, yang kita anggap sebagai orang-orang yang kemudian terpilih. Tidak seperti kita yang penuh dengan batasan-batasan. Tidak seperti kita yang penuh dengan kekurangan. Mereka ini yang kemudian berseragam adalah orang-orang yang dipilih oleh negara, orang-orang yang kemudian diamanatkan untuk bagaimana kemudian menjaga keamanan kita. Tapi Woi, diserbu lagi. Diserbu lagi. kita diusir di tanah kita sendiri. Kita diusir di mana kita menyandarkan hidup, tempat kita lahir. Sehingga Jangan turun. Jangan turun. mulai lengkap, saudara-saudara sekalian. Kita di sini hanya untuk mempertahankan hak kita, saudara-saudara sekalian. Dikepung. Bapak Ibu, apapun yang kemudian terjadi, hanya ada satu. Kita harus mempertahankan apa yang kemudian menjadi hak kita. Sampaikan sekali lagi, kami Bapak aparat TNI tidak ingin berkonfrontasi dengan kalian, tidak ingin gontok-gontokan lagi. Kami sudah sampaikan, kami tolong berikan kebijaksanaan, tolong berikan
kami waktu untuk bagaimana kemudian membuktikan bahwa perkebunan ini memang hak milik kami. Kenapa? Kenapa dengan suara keras ini, suara lantang ini, bapak-bapak TNI belum mendengarkan juga? Padahal lahan ini adalah lahan kami, Bapak. Tempat ini tempat kami mencari nafkah. Tempat ini adalah tempat agar dapur kami tetap menyala. Tempat ini adalah tempat bagaimana anak-anak kami tetap hidup, Pak. Secara perlahan kalian membunuh kami. Di mana? Di mana hati nurani kalian? Saudara-saudara sekalian, tetap saudara-saudara, kasihan ini Pak, perempuan itu Pak, perempuan. Perempuan kasihan Pak. Perempuan itu baik. Kita laki-laki, Bro. Kita punya orang tua, kita punya anak, kita punya istri Pak. Kasihan. Gimana nih kami? Nanti ini jualan yang hidup Pak. Berserahkan berapa orang? Pak, tak kasihan ya, tak kasihan kalian ibu-ibu seperti ini Pak, cuma untuk hidup. Video. Lihat kawan-kawan, ibu-ibu, bapak-bapak, ternyata aparat kita yang notabene sebagai pengayom, tapi justru menjadi tameng penguasa. Jadi musuh. Jelas mereka tidak berpihak sama kita. Lihat, hari-hari itu saya tahu ada baik semua. Ini yang baru-baru. Saya punya hari juga. Kami menyarankan untuk masuk tentara sebagai pengayom. Kamu sebagai tameng semua. Saya menyesal. Bapak-bapak ibu telah mendapatkan senjata yang ada di depan kita ini. Untuk apa kita takuti? Kami siap mati tangan kami. Kami hidup di sini. Pak Komandan, daging kami ada di sini. Generasi kami di sini. Lihat orang tua kami. Bapak semua ini punya orang tua. Dia ada masalah. Tapi tak pernah orang di sini. Seolah diskriminasi. Seolah kita semua paling terjajah. Maka kita pastikan. Hentikan, Pak. Resim Orde Baru. Masa ini adalah musim proses. Berusaha. Pak Komandan, siapa yang komandan semua ini? Pak Komandan, tolong kami sudah tampil
Kami bersama masyarakat. Kami bersama ibu di sini. Ya orang tua kami. Beda itu orang musuh kami. Hei! Mau sampai kapan Pak? Mau sampai kapan begini Pak? Kamu adalah pimpinan. Kamu adalah pengamat semua. Jangan pernah menyentuh orang tua kamu. Jangan pernah menyentuh. Jangan pernah menyentuh orang tua kamu. Jangan pernah menyentuh. Tidak ada orang tuamu. Orang tuamu sokot. Tidak ada mau mundur di kampung. Jangan uang haram. Pak, mau sampai kapan kita seperti ini terus? Mau sampai kapan terluka? Ada nyawa yang melayang Pak. Sampai bapak-bapak mendengarkan suara-suara cerita dan pada masyarakat. Terlalu kejam. Dengan ada hal ini, maka kita melihat bahwa sekarang negara itu kemudian secara perlahan membunuh rakyatnya sendiri. Apa yang kemudian menjadi tujuan kita? Sehingga itu kita jangan mundur. Jangan tahu. Perjuangkan cara kita sendiri. Kita hidup dan makan berhari-hari cara sendiri. Peluk itu pohon. Peluk itu pohon. Garis. Maju maju. Kami sekolah, kami makan. Tapi nanti mereka. Perempuan. Video. Silakan masyarakat sekalian. Viralkan. Negara hari ini merasakan tidak hadir kemudian terhadap rakyatnya. Ini jadi gambaran kecil. Masyarakat itu menjadi lawan daripada negara itu. Allahu Akbar. Pak, orang sakit ini, Pak. Orang sakit ini. Wah, lewat garis. Lewat garis. Mencerminkan nilai-nilai yang jadi Bapak kita melihat hari ini Sampai depan habis. Iya.
Jangan lakukan kejahatan sendiri. Pancingan. Politik. Jangan narkis laki-laki, pancingan. Pancingan ini. Orang tua, Pak. Coba. Video kita saksikan perlakuan tindakan dari Ya. kita saksikan. Ini tidak punya hati nurani. Kita saksikan. Yang pemerintah yang tidak punya hati nurani ini. Ibu-ibu dilawan. Dilakukan. Ini. Ayo. Kita lindungi hati kita, saudara-saudara. Ayo, saudara-saudara sekalian. Pukul. Kita pukul. Ini ada pelanggaran HAM ya. Hanya kami melindungi kami. Allahu Akbar. Tolong, hadir. Allahu Akbar. Bila memang kau terpancing, ibu-ibu sana, Allahu Akbar. Ya Allah. Siapa itu, kasihan? Nggak tahu, Kak, kasihan mau Gina. Kalian juga dibaik-baiki. Adekku itu, adekku. Pak, kenapa sih sampai begitu? Biar juga ibu-ibu kita lawan. Sengaja memang memancing, sengaja. Bukan orang sini yang orang situ. Pak, siapa bilang bukan orang di sini, Pak? Siapa bilang, Pak? Pak, siapa bilang, Pak? Siapa bilang bukan? Siapa bilang, Pak, orang di sini, Pak? Siapa? Yang sumbing itu. Bukan orang sini itu yang sumbing. Itu Pak Ibu. Hei, ada yang tahu? Wah. Pak, adekku kasang itu, Pak. Dibilang, jangan kok. Bilang itu dari tadi, jangan dengar. Kita tidak mau mendengar, Pak. Kami cuma mau hentikan dulu.